perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Marilah teman-teman kita membaca doa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekarang Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Ina Prastika, Hadir Bu. Talita Nabila Safi. Hadir Bu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Apabila ada sampah, tolong diambil terlebih dahulu dan tolong mejanya dirapikan supaya belajar kita nyaman. Sudah Bu. Sudah Bu. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu terdapat pada tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Peristiwa dalam kehidupan itu mempunyai berbagai macam jenis, baik peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara. Peristiwa dibedakan menjadi dua macam, yaitu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan. Peristiwa menyenangkan yaitu peristiwa yang dapat membuat kita senang, dan peristiwa tidak menyenangkan yaitu peristiwa yang dapat membuat kita sedih. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ke depan. Di sini Ibu ada gambar-gambar mengenai peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Sekarang kita analisis termasuk apakah peristiwa yang ada pada gambar. Gambar pertama di sini yaitu ada peristiwa yang menyenangkan, yaitu menang lomba. Kemudian gambar kedua di sini termasuk peristiwa tidak menyenangkan, karena di sini terdapat gambar orang sakit. Kemudian yang ketiga di sini ada peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu jatuh dari sepeda. Kemudian ada juga peristiwa menyenangkan karena di sini ada seseorang yang merayakan ulang tahun, dan di sini ada juga peristiwa yang tidak menyenangkan yaitu rumah kebanjiran. Dan yang terakhir di sini yaitu ada peristiwa yang menyenangkan yaitu pergi ke tamasya melihat binatang. Adapun peristiwa yang terjadi dalam bangsa dan negara, salah satunya adalah peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu penjajahan yang berlangsung cukup lama. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama karena pada masa penjajahan bangsa kita mengalami penderitaan karena penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa untuk mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa tersebut berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan di berbagai daerah. Nah, lalu apa yang latar belakangi kedatangan bangsa Eropa tersebut ke Indonesia? Nah, sebelum kita mengetahui latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca teks bacaan tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat pada buku halaman 4. Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk membaca buku tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, berdasarkan hasil bacaan teks yang kalian baca, di situ inti dari teks bacaan bahwa pada abad 15 bangsa Eropa melakukan penjajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjelajahan dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511 di Malaka. Kemudian dilanjutkan oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521 di Tidore, Paluku.
Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Kapal-kapal Belanda mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Jadi peristiwa yang terjadi di dalam video dan teks bacaan yang telah kalian baca tadi, maka kita dapat menentukan faktor-faktor yang latar belakangi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia atau faktor yang menjadi pendorong penjelajahan samudera. Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Berikut gambarnya. Kekayaan yang dicari oleh bangsa Eropa terutama rempah-rempah. Karena pada abad 15, rempah-rempah di Eropa memiliki harga yang sangat mahal. Di Eropa, rempah-rempah sangat mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai industri obat-obatan dan bumbu masak. Kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Berikut gambar yang berkaitan dengan gospel. Selain mencari kekuasaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga mempunyai misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Berikut gambar yang berkaitan dengan glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai kejayaan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Maka dari itu, Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat. Contohnya yaitu: 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya mesiu persenjataan yang dapat digunakan untuk melindungi dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ditemukannya kompas. Berdasarkan teks bacaan dan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, sekarang kita sama-sama membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku, yaitu mengenai kedatangan bangsa barat. Soal pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Eropa, Bu. 2. Apa faktor yang latar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ada yang tahu? Saya Bu tahu. Oke, nah silakan. Ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Ya, nah kemudian yang ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjajahan samudera? Saya Bu, akhir abad 15. Ya, selanjutnya Ibu akan memberi kalian soal individu. Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk kalian menjawab soal yang ada pada lembar yang Ibu beri tadi.
Baiklah anak-anak, sekarang waktunya sudah habis. Sekarang kita bahas sama-sama hasil jawaban kalian. Yang pertama silakan hasil jawaban Talita dibacakan. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G, Gold, Gospel, Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, dan Glory pada kolom berikut. Gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. Glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G tersebut. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju dengan semboyan 3G. Alasan, karena akibat semboyan 3G tersebut, rakyat Indonesia menjadi menderita. Kekayaan yang ada di Indonesia dikuras habis-habisan oleh bangsa Eropa. Oke, itu sudah benar. Alasannya tidak setuju karena akibat semboyan 3G tersebut rakyat Indonesia menjadi menderita. Ibu kira pelajaran pada hari ini cukup sampai di sini saja. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu bahwa peristiwa dalam kehidupan itu mempunyai berbagai macam jenis. Ada peristiwa pribadi, keluarga, masyarakat. Kemudian peristiwa dibedakan menjadi dua macam, yaitu peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang terjadi dalam bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Kemudian adanya faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga yaitu adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Dan yang terakhir yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, untuk minggu depan silakan kalian jawab pertanyaan pada buku halaman 17. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu persilakan untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah teman-teman kita membaca doa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu minta sebelum kalian pulang bersihkan sampah-sampah yang ada di bawah kalian. Tidak ada, Bu. Oke, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah.